Pemirsa, kembali lagi di Inspirasi. Kita masih ngobrol bersama dengan seorang buang sine. Ya. Nah ini tadi sempat disinggung awal mula masuk ke kepolisian, dan ini perjalanan mungkin pendidikan di kepolisian ini seperti apa? Jadi begini Pak, waktu saya tes polisi yang saya bilang tadi bahwa saya hanya ikut teman, tapi justru saya yang lulus. Nah ketika lulus, waktu itu ada kendala. Kendala karena berangkat itu harus beli tiket sendiri. Beli tiket sendiri. Sementara kehidupan orang tua saya susah. Pensiunan tentara hanya pangkat sersan mayor. Sehingga saya dibatalkan. Saya suruh mama saya batalkan saya tidak lulus. Dan mama saya sempat ke Polri waktu itu menyampaikan hal ini, bilang anak saya diganti saja. Tetapi mereka bilang ini sudah tes murni dan sudah lulus. Jadi ini ya berkat Tuhan ini Ibu. Usaha bagaimana supaya bisa berangkat, karena waktu itu harga tiket 150.000 untuk tahun 86. Ya, bulan April kami berangkat. Sehingga mama saya pulang, akhirnya mama saya menggades emas mama saya untuk biaya tiket, dan di pendidikan dikembalikan uangnya. Dikembalikan itu yang hampir saya tidak berangkat karena itu. Ya, ini satu perjuangan orang tua juga ya, masih tetap untuk membimbing anaknya masuk ke kepolisian. Nah ini pendidikannya di mana nih? Jadi saya menjalani pendidikan di Dodiklat Singaraja, Singaraja Bali. Ya, Bali Singaraja selama 9 bulan gitu. Ya, 6 bulan masa pembentukan dan 3 bulan masa kejuruan, pendidikan kejuruan gitu. Oke. Nah, di dalam menjalani akan pendidikan, mungkin hal-hal yang sempat sebelum masuk ke dunia kepolisian ini belum terbayangkan, mungkin tidak terbayangkan sampai masuk ke kepolisian ini seperti ini. Mungkin apa yang didapat hal positif tentunya dalam pendidikan? Jadi masuk di kepolisian itu ada 2, pembentukan fisik dan pembentukan akademis. Nah, kalau untuk fisik saya anak tentara, hidup di lingkungan tentara, jadi kayaknya sudah ada gambaran tentang pelatihan-pelatihan di dalam. Nah, hal yang positif yang kami dapat yaitu ilmu-ilmu kepolisian yang selama ini hanya angan-angan saya, yaitu teknik penyelidikan dan penyidikan. Ini pelajaran yang paling saya sukai. Kemudian teknik interogasi. Akhirnya saya masuk ke dunia, saya waktu itu hanya nonton di film, ternyata saya dikasih ilmu itu. Ya, jadi mengalaminya sendiri. Langsung mengalami sendiri, Pak. Baik. Jadi setelah 9 bulan kembali ke lingkup Polda Nusa Tenggara Timur, kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur ya. Nah ini pertama kali ditempatkan di mana nih? Ya, setelah kami tamat bulan April, saya ditempatkan di Polres Flores Timur bersama 24 teman lainnya. Di sana artinya Flores Timur itu yang membuat bentuk saya. Panggilan pertama Pak saya terima di Flores Timur. Ya. Dan di sini sampai di sana saya mempunyai tekad untuk bekerja sebaik mungkin untuk melayani masyarakat. Dan saya menciptakan hubungan-hubungan dengan masyarakat sesuai dengan ilmu. Sebelumnya saya bahwa waktu kejuruan saya di intelijen, sehingga saya harus merangkul masyarakat untuk mendukung tugas-tugas kepolisian, keberhasilan tugas itu, Pak. Jadi pertama di Flores Timur, di bagian intelijen. Nah ini sangat menarik sekali di intelijen. Ini lalu sampai sekarang setelah dari Flores Timur kemana lagi? Nah, di Flores Timur banyak suka duka yang saya alami. Ya, artinya kami dibentuk, saya pernah di Sabara, KP3, banyak hal-hal yang saya alami di sana sehingga saya semakin terbentuk sebagai seorang polisi. Kemudian reserse. Nah, di reserse waktu di Flores Timur saya berhasil mengungkap satu kasus pembunuhan. Dan itu menjadi kebanggaan saya. Karena waktu itu pangkat saya masih sersan 2. Sersan 2 dan saya sudah berhasil mengungkap kasus pembunuhan. Dan itu menjadi sejarah dalam kehidupan kepolisian yang tidak saya lupakan, Pak. Dipercayakan oleh komandan saya untuk menangani kasus itu dan berhasil saya ungkap. Ya. Baik, dari
Flores Timur. Siap. Terus di kemana lagi? Ya. Dibuang kemana lagi nih? Oke. Oh ya, kata dibuang ya. Nah gini, dari Flores Timur saya di sana bertugas selama 6 tahun setengah Pak. 6 tahun setengah, yaitu dari tahun 87 sampai dengan tahun 93. 93 saya ditarik ke Polda NTT, waktu itu masih Polwil Pak. Ya. Masih Polwil, dan saya ditempatkan di bagian Ops. Ops, waktu itu disebut Puskodal Ops. Di situ adalah kita sebagai dapurnya Polwil waktu itu. Jadi kami meramu data-data, baik mulai dari geografi sampai dengan data-data kriminal, kasus-kasus itu saya yang bagian itu. Dan di sanalah saya semakin ditempa dan semakin matang di dunia kepolisian, Pak. Jadi Ya. dari Flores Timur sampai ditarik kembali ke Polda ya sekarang. Ya. Nah ini sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Nah ini sampai terakhir ya sekarang ini. Ya. Ini sebagai apa? Saya sekarang jabatan saya perwira unit Subdit 3 Jatan Ras, kejahatan dan kekerasan. Spesialis di bidang pembunuhan, Pak. Pembunuhan gelap. Nah itu tugas saya di Treskrim Umum. Ya. Ya. Tentu Nusa Tenggara Timur ini kalau kita lihat daerah kepulauan. Nah ini seorang Buang Sine bukan cuma di Flores Timur saja. Ini sudah berapa tempat yang didatangi untuk menangani kasus? Oke. Untuk selama saya di reserse itu tempat yang saya sudah tangani, artinya kita membackup kewilayahan dalam mengungkap kasus-kasus pembunuhan. Pertama di Keva Mananu, itu kematian seorang di dalam tahanan, itu berhasil kami ungkap, itu tahun 2008. Kemudian setelah itu 2008 juga kasus di Flores Timur. Kasus Flores Timur itu diduga kecelakaan, tetapi kami ungkap pembunuhan. Ya itu. Kemudian 2009 kami ungkap lagi kasus kematian Romo Faustin di Bajawa di 2009. 2009 juga kami ungkap lagi kasus pembunuhan di Lembata. Itu kami ungkap. Dari Lembata 2009 juga kami ungkap kasus pembunuhan di Momere. Momere, satu kasus pembunuhan di Momere. Dari Momere setelah itu sekarang kami setelah itu saya sempat dipindahkan, Pak. Dipindahkan sehingga saya vakum dalam pembunuhan kasus-kasus pembunuhan. Ya, pada tahun 2014 saya di Soe. Ada Kapolda datang yang bernama Pak Endang Sunjaya, tarik saya di Polda NTT lagi, dan di situ kami sekarang ada menyelidiki beberapa kasus gelap, antara lain di Sumba, Keva lagi, dan berapa di Kota Kupang. Siap. Jadi ini seputar kasus pembunuhan ya. Ya. Nah ini mungkin Pak Buang Sine mungkin bisa ceritakan juga ini seluk-beluk mungkin. Ya. Ini seorang penyidik ini seperti apa? Ya. Menurut saya penyidik itu satu pekerjaan yang sangat apa tuh namanya, luar biasa. Begini, menyelidiki satu kasus kematian orang itu artinya kita melakukan seperti yang pernah Tuhan lakukan terhadap Kain dan Habel. Kalau kita baca Alkitab itu ada kasus Kain membunuh adiknya Habel. Nah, jadi saya ini spesialis untuk itu saja. Kasus-kasus lain mungkin saya tidak terlalu fokus. Saya fokus pembunuhan, dan kebetulan pimpinan kami mempercayakan itu kepada saya dan tim saya. Nah, ada satu hal menarik ketika mengungkap kasus pembunuhan. Saya berpatokan bahwa kasus pembunuhan kita harus menyerahkan semua itu bukan kemampuan pribadi kita. Memang kita punya ilmu itu, ilmu penyelidikan dan penyidikan, tetapi yang kunci utama adalah berserah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Nah, ketika kita minta petunjuk Tuhan, dalam perjalanan ke satu target misalnya, Tuhan akan memunculkan saksi-saksi misalnya, tanpa kami ketahui muncul dengan sendirinya. Itulah rencana hebat kuasa Tuhan itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya kami gabungkan antara ilmu kepolisian dengan apa yang Tuhan tunjukkan, sehingga dalam waktu
relatif singkat kami bisa membongkar kasus-kasus yang sebenarnya dinyatakan sulit, Pak. Oke. Baik. Ya. Nah, ini tentu ini juga bekal juga dari orang tua ya, yang tidak pernah dilupakan oleh seorang Buang Sine. Siap. Tentunya ini yang mungkin yang paling sulit mungkin ya, yang paling sulit untuk membongkar satu kasus ini apa? Ya. Dalam pengalaman kami yang sudah kami lakukan, sebenarnya kami tidak terlalu menghadapi kesulitan karena ketika kami turun kami sudah mempelajari kronologis kejadian dan kami dalam mengungkap satu kasus pembunuhan atau menyelidikinya, kita harus mencari kunci masuknya. Kunci masuknya dari mana? Kita mendapat kuncinya itu akan mudah. Paling 1 minggu bisa terungkap, paling lama. Jadi pengalaman kami selama ini paling lama 1 minggu. Kami bisa mengungkap kasus yang diadukan ke Polda. Ya. Oke. Baik. Jadi ada kuncinya itu. Ya. Selama menangani kasus, jadi yang paling lama ini berapa hari atau minggu mungkin? Kalau yang sudah terungkap itu ya 1 minggu, Pak. 1 minggu. Ya paling lama 1 minggu. Oke. Ya. Jadi perputarannya seputar kasus pembunuhan. Ya, pembunuhan. Nah, ini kendala-kendala mungkin ya, ini membagi waktu antara seorang kepala keluarga dan juga sebagai seorang polisi. Ya. Apalagi ini kan tugasnya lapangan terus ini. Oh ya, Pak. Jadi bersyukur karena saya punya istri, anak-anak mendukung saya. Karena mereka juga sudah memahami bahwa tugas yang saya jalani tugas mulia. Tugas mulia akan berdampak pada keluarga juga. Karena ketika kita menjalankan tugas mulia, kata mulia itu ada hubungan dengan Tuhan. Artinya pencarian, pengungkapan pelaku ini menyenangkan hati Tuhan juga. Sehingga otomatis ketika kita berhasil mengungkap, Tuhan akan memberkati kami, saya, istri saya, dan anak-anak saya. Sehingga sampai saat ini istri dan anak-anak saya mendukung. Ya. Jadi tentu juga sampai sekarang semuanya aman terkendali, ya tidak ada komplain juga dari orang rumah tentunya. Ya. Kalau tugas, nah ini tugas seorang polisi berpindah-pindah tempat. Kalau boleh tahu Pak Buang Sine ini menikah tahun berapa nih? Saya menikah tahun 2004. Jadi sudah tugas sebagai seorang polisi sudah, ya. Oke. Nah berpindah-pindah tempat tentunya. Ini ada tidak keluhan dari keluarga? Dari istri mungkin dan anak-anak. Jadi bersyukur saya tidak pernah pindah. Saya selama pindah dari Larantuka ke Polwil waktu itu, saya tetap di reskrim, sehingga tidak pernah pindah. Hanya kami punya tugas itu, saya dengan tim saya mendatangi daerah-daerah wilayah hukum Polda NTT yang saya sebutkan tadi, Keva, kemudian Lembata, Larantuka, Flores Timur, Momere, Bajawa. Dan sekarang ada di Sumba satu kasus lain yang kami sedang tangani. Ya. Baik, ini sangat menarik sekali dan kita juga mau tahu, ini selain sebagai seorang polisi juga bergelut ini dalam hal menulis ya. Ini karya-karya yang sudah sudah dikeluarkan. Ini ada beberapa dan juga mungkin pemirsa juga mau tahu seorang Buang Sine dalam hal menulis novel sastra dan juga buku pengetahuan. Kita akan kembali lagi, pemirsa tetap bersama kami di Inspirasi.